Balik lagi nih bersama aku Cinta Nurayuhan sebagai moderator di podcast kali ini. Jadi pada podcast kali ini kita mengangkat tema pengalaman magang di perusahaan oleh beberapa perwakilan mahasiswa dari Politeknik ATK Yogyakarta. Nah, di sini kita nggak sendirian nih. Kita sudah bersama perwakilan mahasiswa 3 prodi yang ada di Politeknik ATK Yogyakarta. Mungkin langsung bisa perkenalan aja nih dari kakak yang paling ujung. Bisa disebutkan nama, prodi, dan angkatan berapa? Halo guys semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Azhar dari perwakilan teknologi pengolahan kulit angkatan 2020. Hai Kak Fikri. Hai. Oke, langsung selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Koko Widodo. Saya berasal dari Prodi Teknologi Pengolahan Produk Kulit. Saya dari angkatan 2020. Hai Kak Popo. Halo. Oke, selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Mutiara Sitanggang. Saya dari Prodi Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik angkatan 2020. Hai Kak Muti. Hai. Oke, dari kakak-kakak bertiga nih, gimana nih kabarnya? Sehat dong. Sehat. Sehat. Kira-kira kakak-kakak bertiga ini untuk sekarang kesibukannya ngapain aja? Mungkin kalau untuk sekarang kita lagi mempersiapkan buat sidang tugas akhir ya, karena kita kan sekarang udah semester akhir, udah semester tua gitu. Mungkin dari yang lain juga sama sih untuk kesibukannya, karena kita satu angkatan kan. Berarti kakak-kakak bertiga ini sekarang sibuk-sibuknya nih ngerjain tugas akhir. Iya, betul. Kelihatan kan kayak stres. Gimana tuh tugas akhirnya? Apakah ada kesulitan? Apa gimana? Mungkin kalau kesulitan pasti ada ya, pasti nggak mungkin nggak ada kesulitan. Pokoknya ini kita doain aja semoga lancar. Ya. Oke Sobat ATK, kita doain ya dari kakak-kakak bertiga ini semoga saat tugas akhirnya diberikan kelancaran. Amin. Langsung ke pertanyaan pertama nih Kak. Nah, kira-kira pihak kampus itu memberikan pembekalan nggak ya sebelum kita terjun ke dunia industri? Mungkin dari Kak Fikri bisa bantu jawab? Oke boleh, tentang bekal ya tadi ya? Ya. Oke, kalau untuk pembekalan sendiri ya, dari prodiku kan teknologi pengolahan kulit nih. Mungkin kalau dari pembekalan sendiri yang disampaikan atau diberikan dari kampus hanya sekedar materi-materi yang mungkin itu dijadikan pegangan kita buat magang di perusahaan nantinya. Kayak misalnya kita itu harus mematuhi peraturan yang udah ada di perusahaan. Karena kalau kita udah masuk di perusahaan itu kita itu udah bener-bener kayak kerja. Jadi ibaratnya itu kita jadi pekerja lah di sana kayak gitu, bukan lagi sebagai mahasiswa. Jadi kita nggak boleh membawa peraturan-peraturan yang ada di kampus lagi. Yang mungkin kalau misal kayak attitude yang udah kita belajar di kampus, kayak sikap sifat itu tetap diterapkan di perusahaan. Itu yang bakal menjadikan kita nilai plus kita di perusahaan juga gitu. Terus jangan lupa menjaga nama baik alma mater ATK gitu. Dari itulah yang disampaikan mungkin sedikit dari dosen-dosen yang ada di prodiku ya. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Kalau dari prodi TPPK dari Kak Fufo gimana ya? Baik, mungkin untuk dari Prodi Teknologi Pengolahan Produk Kulit sendiri, mungkin di sini saya sedikit berbeda sebelumnya. Di angkatan saya sendiri itu ada yang namanya reguler dan juga dual system. Dan kebetulan untuk saya sendiri ini masuknya di reguler, sedangkan untuk Mutiara sendiri sama Mas Fikri itu mereka masuknya di dual system. Sedangkan untuk pembekalan materi dari yang sebelumnya yang saya dapatkan dari pihak kampus sebelum masuk ke perusahaan, itu saya diberi pembekalan tentang sebelum masuk perusahaan itu ternyata ada proposal magang yang harus kita serahkan ke perusahaan. Terus selain itu ya yang paling penting itu kedisiplinan kita pada saat kita udah masuk ke perusahaan. Tentunya ya benar kata Mas Fikri tadi, kita harus mematuhi peraturan yang ada di perusahaan, karena benar pada saat kita masuk di perusahaan itu adalah salah satu simulasi bagaimana caranya kita membaur dengan lingkungan perusahaan atau pabrik ya, terutama untuk kita yang anak mahasiswa yang tentunya yang sebelumnya mungkin sudah paham untuk dasarannya, tapi pada saat kita masuk produksi atau masuk perusahaan itu sendiri mungkin lingkungannya lebih luas lah, lebih gede. Nah di situ kita bisa belajar supaya bagaimana caranya
benar juga kata Mas Fikri tadi bahwasanya kita harus menjaga attitude, harus menjaga alma mater kampus juga, karena itu sangat penting kalau menurut kita semua, karena untuk keberlangsungan anak-anak Politeknik ATK sendiri, apalagi untuk anak magang itu sendiri, apabila nama kita baik di perusahaan tersebut, ya kemungkinan besar untuk kerjasamanya kan akan berlangsung sampai ke yang seterusnya, kayak gitu kurang lebih. Ya, Kak. Untuk selanjutnya ke dari Prodi Teknologi Pengolahan Karya dan Plastik. Oke, mungkin kalau dari prodi TPKP sendiri kurang lebihnya sama seperti yang udah disampaikan Kak Fofo sama Kak Fikri gitu. Dan yang paling ditekanin dari pihak kampus sendiri itu yaitu tadi kita harus menjaga alma mater kita. Jangan sampai ketika kita sudah di perusahaan, udah di industri nih, kita udah nyemplung di industri, tapi kita malah bertindak seenaknya gitu. Jangan sampai nantinya ketika kita sudah di perusahaan malah kita membawa hal yang buruk gitu kan, gimana pun nanti yang kena gitu bakal ya balik lagi ke kampus gitu. Lalu kalau untuk pembekalan sendiri ya pastinya ada dong, pasti kita dikasih nih, dia kasih arahan dari pihak kampus gimana nih buat ngadepin eh, gimana ya nanti di perusahaan itu gimana gitu. Karena kita kan terjun di perusahaan itu baru kali itu ya, di sana juga kita bakalan belajar gimana ya nanti ketika kita udah kerja tuh lingkungannya gimana ya, cara kerjanya gimana ya. Nah, sebelum kita ke situ, kita dikasih arahan juga nih dari pihak kampus untuk kita nanti siap nih buat menghadapi hal-hal itu, gitu sih. Ke pertanyaan kedua ya, Kak. Nah, ini ada salah satu dari Sobat ATK yang bertanya, @aditya_wijayanto43, magang itu bisa pilih sendiri atau enggak ya, Kak? Atau itu sudah dipilihkan dari kampus? Mungkin dari Kak Muti bisa menjawab? Oke, mungkin kalau dari aku nggak tahu ya karena mungkin setiap tahunnya itu untuk sistem gimana magang pemilihannya ini mungkin berbeda. Tapi kalau untuk di tahunku sendiri, untuk di prodiku Teknologi Pengolahan Karya dan Plastik, itu dulu kita ada kayak mengisi link untuk kita lebih tertarik kemana gitu. Karena kan di sini TPKP ada karet dan plastik ya. Jadi kita kayak memberitahu nih ke pihak kampus kayak kita lebih ke arah ke yang karet atau plastik gitu. Nah, terus nanti dari pihak kampus pun akan mengarahkan gitu untuk membagikan di perusahaan-perusahaan mana gitu. Jadi kalau untuk milih sih, kalau untuk di tahunku nggak milih ya, tapi lebih ke ya kita ngisi link terus nanti dibagiin gitu dari pihak kampusnya sendiri gitu. Jadi untuk dari Kak Fikri, Oke, kalau dari prodiku sendiri di teknologi pengolahan kulit itu di tahunku ya ini, di tahunku kemarin tuh dari pihak prodi sendiri itu udah menyiapkan apa namanya list-listan dari masing-masing perusahaan yang akan dibuat magang di tahun itu gitu. Jadi kemarin dari masing-masing mahasiswa itu disuruh memilih, kita bisa memilih terlebih dahulu kita pengen perusahaan di mana, kita pengen magang di mana gitu. Itu untuk mempermudah atau memberikan kesempatan kita untuk terjun di sesuai yang kita inginkan. Karena di teknologi pengolahan kulit sendiri itu dibagi dua ya. Ada pengolahan di awal kulit di samaknya, pengolahan tanning atau basah, sama yang finishing. Jadi kemarin kita disuruh milih dua gitu juga. Jadi untuk masuk di perusahaan itu kita milih dulu baru nanti kita ditentukan dari prodi gitu. Kalau kita emang nanti bisa masuk di situ ya udah kita bisa masuk, tetapi kalau emang kita kriteria kita atau mungkin pertimbangan dari perusahaan masih kurang dari kita, nanti kita dialihkan ke perusahaan yang lain gitu. Karena di beberapa perusahaan ada dilakukan tes juga gitu, kayak seleksi, interview dan lain-lain gitu. oke, untuk Kak Fofo sendiri gimana dari prodinya Kak Fofo? Untuk dari prodi teknologi pengolahan produk kulit sendiri mungkin nggak jauh beda sama prodinya Mas Fikri yang sebelumnya. Kalau dari prodi TPPK sendiri itu sama, dari pihak kampus sendiri itu menyediakan list tentang perusahaan mana sih yang membuka untuk mahasiswa bisa masuk untuk magang. Sedangkan untuk dari hal yang lain karena dari prodi TPPK itu sendiri sangat luas, jadi untuk prodi TPPK itu sendiri dia bisa masuk ke sepatu, bisa masuk ke produk kayak tas, dan juga bisa masuk ke sandal. Dan untuk lisensinya itu sendiri nanti pihak kampus pun juga ngasih tahu kalau semisal untuk perusahaan ini tuh kota yang diambil itu untuk berapa anak kayak gitu. Sedangkan untuk prosesnya sendiri mungkin dari beberapa perusahaan pun juga sama, mungkin ada yang adain tes juga atau wawancara juga, interview yang lain. Dan untuk anak-anak yang mungkin yang nggak bisa masuk
mungkin ya karena dari pihak kampus sendiri juga menjadi analis yang lainnya selain perusahaan kan memang untuk dari pihak kampus sendiri itu ngewajibin untuk masuk PT terlebih dahulu. Tapi apabila memang untuk masuk PT itu nggak bisa, mungkin untuk pilihan yang terakhir itu bisa masuk ke CV kayak gitu. Oh gitu ya. Aku ada pertanyaan sendiri, apakah gini ya Kak, apakah semisal kampus itu udah ngelis-lisin perusahaan, nah itu tuh apa kita boleh memilih perusahaan yang lain gitu Kak? Baik, untuk dari pihak kampus sendiri kalau semisal mereka sudah punya list, sedangkan kita dari list tersebut kita memiliki perusahaan yang lain yang ingin kita tuju. Nah untuk dari pihak kampus itu sendiri, seperti yang saya tahu di tahunan saya sendiri, itu pihak kampus akan membantu untuk menghubungi perusahaan yang bakal kita masukin, walaupun perusahaan tersebut belum memiliki kerjasama dengan pihak kampus. Sedangkan apabila kamu memiliki kenalan atau apa dengan orang yang berada di perusahaan tersebut, mungkin itu bisa lebih memudahkan kamu untuk masuk ke industri yang kamu mau. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Sobat ATK, Edwin Queen. Kira-kira saat magang kita tuh ditempatkan di divisi mana aja sih Kak? Dimulai dari Kak Fofo nih. Baik, untuk dari prodi TPPK itu sendiri, biasanya kalau misal udah memasuki perusahaan ya, terutama untuk divisi-divisinya, biasanya untuk dari prodi TPPK itu sendiri masuknya yang paling awal yaitu di gudang bahan kemungkinan besar. Habis di gudang bahan itu kita di PPIC, habis itu di PPIC kita masuk ke R&D bagian desain, habis itu kita masuk ke bagian sewing, habis sewing kita masuk ke bagian yang namanya cutting atau pemotongan material, habis itu kita masuk ke sablon sama press, itu digabung bareng, habis itu kita masuk ke divisi autoclave. Terus untuk yang dari hal lainnya ya kita bisa ikut jadi quality control, namun benar untuk yang hal yang lainnya itu kita tidak boleh untuk ikut campur lah dalam proses produksi. Tapi apabila kita ingin belajar untuk hal yang lainnya, itu kita bisa boleh untuk mencoba lah ibaratnya. Sedangkan untuk dari perusahaan-perusahaan lain mungkin ya kebijakannya beda-beda, karena dari prodi PPK itu sendiri untuk untuk prodi itu sangatlah luas lah ibaratnya. Bisa masuk ke bagian tas, bisa masuk juga ke sandal. Jadi kemungkinan besar kebijakan dari perusahaan sendiri untuk melakukan rolling setiap divisi itu kemungkinan besar juga pasti beda-beda, karena kebijakan dari setiap perusahaan pun mungkin ada beberapa hal yang memang tidak boleh dimasuki, dan mungkin dari beberapa hal ini tadi mungkin untuk mahasiswa diperbolehkan, mungkin kayak gitu lebih utamanya. Di TPKP apakah sama nih Kak divisinya? Oke, mungkin kalau dari TPKP sendiri ya, mungkin dari setiap perusahaannya punya kebijakan masing-masing. Mungkin dari perusahaan A, B, dan C itu beda-beda nih. Mungkin anak magang di perusahaan A hanya di ini. Nah, untuk di perusahaan saya sendiri, maksudnya di perusahaan tempat saya magang, itu untuk prodi teknologi pengolahan karet plastik itu kita bisa di produksi pastinya ya. Lalu yang kedua di QA, QC, lalu ada di R&D dan di mold shop gitu. Mungkin buat teman-teman mungkin asing nih sama yang mold shop. Apa ya mold shop itu? Mungkin kalau untuk mold shop ini dia tempat mold nih, cetakan-cetakan. Jadi gimana untuk membuat cetakan-cetakan tersebut gitu. Mungkin itu sih kalau untuk divisi-divisi. Dan mungkin kalau yang tadi untuk rolling, kalau untuk di perusahaan tempat aku magang, untuk rolling sendiri ini nggak ada. Jadi kalau kita tetap, tapi kita dibebaskan untuk mencari informasi. Jadi kita bisa nih kemana aja. Mungkin kalau saya sendiri kan ditempatkan di produksi gitu, tapi saya masih bisa mencari pelajaran yang lain nih, mungkin dari QA, QC kah, atau mold shop kah, atau divisi yang lainnya gitu. Jadi kita bisa diberi kebebasan untuk mempelajari ke divisi lainnya. Jadi nggak hanya belajar tentang apa yang ditempatkan, tapi sekali lagi itu tiap perusahaan beda, rolling atau enggaknya itu sesuai kebijakan perusahaan tersebut gitu. Mungkin dari aku itu sih. Bisa lanjut ke prodi TPK untuk Kak Fikri gimana? Oke, boleh. Kalau dari perusahaan yang kemarin tempat aku magang ya, kalau secara umum kan kalau di TPK sendiri dibagi dua ya, ada proses basah sama kering. Maksudku yang basah itu yang tanning, penyamakan, yang kering itu yang finishing. Dan kebetulan aku kemarin magangnya di proses finishing. Jadi perusahaan yang aku magangin itu cuma
eh, memproses kulit di finishing doang, nggak di proses basah. Kalau untuk divisinya nggak banyak sih tempatku, jadi lebih ke departemen gitu. Jadi ada beberapa departemen yang diperuntukkan untuk anak magang, nggak semuanya, karena kita nggak boleh mengganggu jalannya produksi yang ada di perusahaan gitu. Karena kan kita magang gitu, magang ya walaupun kita kerja, cuma yang kita tempatin itu yang sekiranya itu produksi di situ itu bisa tetap kita bantuin atau kita masukin gitu. Jadi kayak di tempat yang pernah aku kemarin masukin ya sama teman-teman magang di PT Mas Roto di Bogor itu, yang pertama itu di departemen selection, itu dari kulit keras yang ada di pabrik itu. Kemudian di departemen spray itu yang buat ngecat kulit ya. Kemudian yang selanjutnya di departemen color room itu yang buat membuat bahan sebelum di spray. Dan yang terakhir kita diperbolehkan juga di laboratorium. Jadi kita di lab itu boleh mau uji kah, mau melakukan pengujian buat trial yang kita gunakan untuk TA ini kah gitu, itu boleh. Jadi mungkin di pengalaman dari magang aku kayak gitu, di finishing ya kayak gitu. Mungkin nanti teman-teman dari prodi TPK teknologi pengolahan kulit di ATK, gambaran magang di finishing seperti itu teman-teman semuanya. Oke, aku kembalikan lagi ke Cinta. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Udah siap kan Kak? Siap. Nah, ini kita udah nyusun pertanyaan. Kira-kira setiap kebijakan dari perusahaan itu kan berbeda-beda. Nah, fasilitas dan benefit apa sih Kak yang Kakak dapatkan saat magang? Bisa dimulai dari Kak Fofo? Baik, untuk dari ulang. Baik untuk benefit atau apa tadi? Fasilitas. Baik untuk benefit sama fasilitas yang didapatkan mungkin selama di perusahaan. Untuk perusahaan saya sendiri ya, kemungkinan besar itu untuk dari mahasiswa sendiri itu fasilitasnya sangat banyak, terutama untuk penemuan masalah untuk judul TA ya. Di situ benar-benar diarahin untuk menemukan judul TA. Terus untuk fasilitas yang lain, kita tuh benar-benar dikasih space atau ruangan untuk kita sendiri. Jadi apabila pada saat kita ingin mengerjakan sesuatu atau laporan dan yang lainnya atau mencari data, itu benar-benar langsung dihandle sama orang perusahaannya. Sedangkan untuk fasilitas yang lain di lapangan itu kita mendapat penanggung jawab. Sedangkan di atas penanggung jawab di lapangan itu kita ada penanggung jawabnya lagi. Jadi apabila kita ingin bertanya, terus apabila di lapangan kita nggak tahu apa-apa, itu penanggung jawabnya langsung yang langsung nge-handle kita. Sedangkan untuk yang lain kemungkinan besar selain pengalaman, kemungkinan besar ya lingkungan juga mempengaruhi banget. Kebetulan kemarin di lingkungan perusahaan yang saya masuki itu benar-benar kayak orangnya itu benar-benar ngedukung kita buat kita itu nemuin masalah. Jadi itu benar-benar ada satu fasilitas yang menurut saya benar-benar bagus lah, karena dari mahasiswa sendiri kebanyakan besar mungkin ada beberapa kan kalau misalnya nggak ada penanggung jawab di lapangan itu kita susah buat masuk atau mengulik data-data yang ada di lapangan tersebut. Sedangkan untuk plus minusnya juga saya juga di perusahaan sama teman-teman itu mungkin beberapa juga tidak, kita mendapatkan uang saku lah ibaratnya. Nah, uang saku ini sendiri ya sebenarnya untuk membantu mahasiswa ini untuk membayar kos atau jajan selama dia magang. Itu kemungkinan besar adalah timbal balik selain kita masuk di perusahaan kayak gitu. Mungkin dari Kak Muti? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri untuk benefit dulu ya. Mungkin kalau untuk benefit sendiri pastinya kita dapat pengalaman. Jadi kita tahu nih, kalau kita di kerjaan, kalau nanti kita kerja di industri, apa aja sih yang harus kita lakuin? Apa aja sih, gimana sih lingkungan industri, gimana sih lingkungan kerja yang sebenarnya gitu kan? Karena selama di kuliah kan kita baru dapat teori dan praktikumnya aja nih. Tapi kita belum tahu gimana ketika sudah di kerjaan itu gimana ya. Nah, waktu kita magang itu kita dapat hal itu. Lalu untuk fasilitas sendiri ya kurang lebih sama. Kalau untuk di perusahaan yang tempat saya magang ini, kita dapat fasilitas ruangan sendiri khusus untuk anak magang. Lalu yang kedua,
penanggung jawab juga ada. Jadi setiap divisi itu punya penanggung jawabnya masing-masing. Jadi nanti kita ada yang mengarahkan nih. Jadi kita tugasnya harus apa di sana, kayak gimana sih, apa sih yang harus kita lakuin. Terus kayak misalkan nanti kita di sana kita kan buat nyari permasalahan untuk tugas akhir ya pastinya. Nah, itu juga nanti kita jadi bisa lebih dibantu nih buat apa yang harus kita siapkan kayak gitu. Lah, yang terakhir mungkin untuk uang saku ya. Kalau untuk uang saku sendiri pastinya di setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing. Itu kembali lagi ke perusahaan yang kita tempati nantinya gitu. Gimana nantinya itu ya itu tergantung kebijakan perusahaan. Nah, kalau untuk yang di perusahaan saya sendiri itu ada uang saku untuk kita gitu. Tapi kembali lagi ya teman-teman, kalau untuk uang saku sendiri itu bukan hal yang penting gitu ya. Karena kan tujuan kita ke sana bukan untuk mendapatkan uang saku tersebut, tapi untuk mendapatkan pengalamannya, mendapatkan pembelajarannya, hal-hal yang bisa kita dapat, yang bisa kita nanti bermanfaat untuk kedepannya. Untuk Kak Fikri gimana? Kalau dari saya sendiri nggak jauh beda ya dari teman-teman, dari Mas Fofo, Kak Muti, untuk fasilitas sama benefit yang didapatin dari perusahaan yang tempat aku magang. Yang pasti untuk tempat ya, untuk fasilitas tempat disediain semua kita, dari entah kita mau apa dibebasin lah untuk masalah kita ditempatin di mananya, kita boleh mengulik apa aja yang ada di situ. Terus di setiap departemen juga tadi itu ada penanggung jawabnya masing-masing juga. Kayak misal dari leadernya kan kita biasanya diserahin ke leader. Nah, leader nanti yang bertanggung jawab langsung ke kita mau ngapain, mau tanya itu ke leader langsung gitu, nanti bakal dikasih tahu. Nah, itu kan termasuk fasilitas juga ya. Kemudian untuk trial juga kita dibebasin pakai sampel kulit dari perusahaan, karena nggak semuanya dibebasin kayak gitu. Nah, itu termasuk fasilitas juga, karena kita nggak perlu beli sendiri, nggak perlu bayar, kita udah disediain sampel buat trial, buat ngetes juga, uji di lab juga kita disediain bebas, mau uji apa aja, mau kapanpun gitu kemarin. Jadi menurut saya fasilitas yang disediain kemarin cukup banyak. Kemudian untuk benefit yang didapatin juga nggak kalah jauh juga sama teman-teman tadi. Ilmu yang pasti ya, ilmu kita dapatin di sana, ilmu baru yang tentunya dari kampus itu belum pernah kita pelajarin, itu di sana ada gitu. Nah, itu buat referensi baru kita dan buat gambaran baru kita yang bisa disampaikan ke teman-teman, bisa sharing lagi ke ATK mungkin ya, bisa buat pengalaman baru juga. Kemudian apalagi ya benefit yang aja ya, lingkungan pasti di sana emang kultur sama budaya beda sama kita di Jawa. Nah, itu termasuk termasuk benefit yang aku dapetin juga, karena bermanfaat juga di sana. Kayak di Bogor kan termasuk daerah Sunda ya, ternyata di sana sopan santunnya itu juga bagus gitu. Nggak kalah dari Jawa, bahkan lebih bagus gitu, orangnya ramah-ramah dan enak lah lingkungannya gitu. Kemudian ini masuk fasilitas apa benefit ya, yang uang saku ya. Uang saku alhamdulillah kalau di perusahaan saya, kebijakan dari perusahaan dikasih juga. Ya walaupun adalah nggak apa ya, beda lah sama karyawan ya, pasti beda karena kita magang, dan itu termasuk fasilitas yang kita dapatin. Kemudian ada fasilitas selain itu kayak kita dikasih BPJS juga, BPJS kesehatan karena kerjaan kita dikasih, di cover lah sama perusahaan. Jadi kita kalau untuk tunjangan apa namanya kayak kesehatan dan lain-lain itu udah tercover, jadi aman lah buat kayak misal ada sesuatu terjadi di perusahaan gitu. Jadi mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Oke, baik, terima kasih ya Iya, Kak. Kak, pada saat Kakak nyusun tugas akhir, kesulitannya apa aja? Bisa dijawab mulai dari Mas Fikri? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan tadi apa ya? Tugas akhir ya? Iya. Tentang kesulitan tugas akhir. Sebenarnya kalau ngomongin kesulitan itu tergantung dari kita sendiri ya. Kalau masalah sulit sih, ya sulit-sulit gampang. Tergantung kitanya menyikapinya gimana. Apalagi kan kayak tugas akhir sendiri kan sebenarnya bisa kita susun dari awal saat kita magang, di mana saat itu sebelum kita selesai magang kita udah nemuin masalah misalnya. Dan masalah itu udah kita konsulkan ke pembimbing lapangan, sudah di ACC, misal udah konsul ke dosen pembimbing, udah di ACC juga kan, berarti kita udah bisa jalan tuh
kita bisa tuh nyusun dari mulai saat itu. Kalau saat itu kita bisa nyusun di awal masih saat magang itu masih enak karena hal-hal yang masih kurang itu masih bisa kita tanyakan ke perusahaan. Soalnya kita masih di perusahaan itu. Jadi kita nggak bingung saat kita nanti udah pulang di rumah atau misal udah balik ke Jogja gitu ya. Soalnya banyak pengalaman dari teman-teman juga udah apa namanya nyusunnya di Jogja, udah nyusun di rumah, Tapi tapi dosennya masih belum banyak dapat. yang kurang. Jadi udah pulang, jadi kan mau tanya ke perusahaan lagi susah gitu. Jadi kalau bisa itu ini mungkin buat teman-teman ya. eh, Pengalaman saya kalau bisa dari kita magang itu udah kita mulai nyusun, kemudian nanti hal-hal yang masih kita kurang itu kayak data-data yang perlu kita butuhkan itu masih kita bisa selesaikan di sana. Jadi itu terus yang kalau udah mulai bimbingan nih misal di Jogja nih, mungkin kesulitan yang ada itu kayak ke dosen sih mungkin ya. Kadang kita kalau dapat dosen yang susah dihubungin, sibuk, nah itu kadang yang membuat TA kita bisa terkendala juga. Tapi jangan kayak lengah, tetap aja hubungin dosen-dosen terus. Kalau di TPK kan ada 2 dosen. Nah, itu bisa dihubungi dua-duanya, jangan cuma satu doang. Kalau yang satu susah ya satunya dikejar lah ibaratnya. Nggak usah sungkan-sungkan nggak apa karena dosen pembimbing itu udah ditentuin dan dia dibayar juga gitu loh buat kita gitu. Dan udah kewajiban dan amanah yang udah di apa harus dijalanin oleh mereka gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan aja sih kayak gitu. Biar TA kita bisa lancar sampai akhir tuh. Soalnya banyak kayak kemarin tuh, banyak yang masih kurang. Ternyata udah habis masa tenggatnya dan alhamdulillah kan berpanjang kan. Kalau enggak kita bayar lagi. SPP. Nah, itu mungkin yang dapat aku sampaikan kayak gitu. Nah, untuk Kak Fofo, tips and triknya itu gimana sih? Kesulitannya apa aja saat magang? Sebenarnya kalau misal pada saat magang dan kebetulan bertepatan ya dengan penyusunan TA, sebenarnya untuk tips and triknya sebenarnya pada saat magang bener yang dibahas sama Mas Fikri tadi. Pada saat magang itu kita harusnya ngumpulin data sebaik-baiknya terlebih dahulu dan nanti pas pada saat udah selesai magang itu kita udah enak buat bikin TA-nya. Sedangkan untuk tips and triknya sendiri kalau menurut Mas pribadi ya, pada saat di perusahaan itu sendiri sebenarnya TA itu udah bisa dicicil. Sedangkan untuk dari perusahaan sendiri pun itu memberi space kita untuk ngerjain TA tersebut apabila kita memberikan konsultasi kepada pihak perusahaan. Sedangkan untuk TA ini sendiri itu bisa dicicil dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5. Sedangkan untuk keseluruhan itu untuk dari dosen pembimbing kita itu sendiri, kalian bisa bimbingan dari per bab. Jadi itu pada saat di perusahaan udah bisa banget kalian cicil. Tips and triknya, mulailah mengerjakan TA kalian dari bab per bab. Nggak usah harus mikirin dari bab 1 harus sampai selesai, nggak usah, tapi diselesain satu bab per bab karena dosen pembimbing kalian akan membimbing dan mengarahkan gimana nanti kalian buat nyelesain tugas akhir kalian dan dicicil dengan data-data pada saat kalian masih di perusahaan itu akan apa membuat lebih gampang lah dalam penyelesaiannya kayak gitu kurang lebihnya. Nah, untuk menurut Kak Muti nih, tips and triknya dan kesulitannya apa aja saat magang? Mungkin kalau untuk kesulitan kurang lebih sama ya dari Kak Fofo sama Kak Fikri gitu. Kalau untuk kesulitan sendiri itu ya kan kita lagi magang nih ya, otomatis ya adalah kerjaan yang dikasih dari pihak perusahaan itu juga jadi tanggung jawab kita kan ya. Jadi kita harus mengerjakan itu dan kita juga harus bisa bagi waktu gimana caranya kita bisa juga ngerjain tugas akhir kita karena dua-duanya ini sama-sama kewajiban kita gitu. Jadi sama-sama harus kita lakuin, sama-sama harus kita kerjain. Gimana caranya ya itu balik lagi ke kita. Dan ya ketika kita sudah menemukan permasalahan itu ya cepet diselesain aja, cepet dicicil nih kalau untuk tips and triknya ya cicil aja gitu. Misalkan entah dari bab 1 dulu kah atau dari latar belakang dulu kah atau apa nih yang bisa dikerjain. Mungkin tinjauan pustaka tuh. Karena kan teori-teori ya mungkin bisa tuh dicicil dikit-dikit. Jadi ya bisa lah nanti dikejar. Jadi pas waktu nanti kita udah selesai nih waktu magang, kita nggak keteteran dan bingung buat cari data dan mungkin kesulitan selanjutnya itu untuk bimbingan ya, karena kan kita harus bimbingan secara online juga. Mungkin ya lebih banyak kesulitan itunya, karena kita antara bimbingan offline dan online itu beda loh. Apa yang kita dapat itu pasti ada yang beda lah, caranya tuh pasti ada yang beda gitu. Tapi ya itu jangan jadi hambatan. Semua tuh bisa kembali lagi ke kitanya, ke mahasiswanya. Kalau kita mau ya kita harus ngejar dong. Gimana caranya kita harus dapat apa yang kita mau gitu kan. Ya jadi kita yang harus berusaha buat dapetin hal itu. Mungkin dari aku. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman, tips and triknya.
Mungkin nanti dari teman-teman bisa mengaplikasikannya saat menyusun tugas akhir nanti. Banyak banget pengalaman saat magang di perusahaan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih juga buat kakak-kakak yang telah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Dan terima kasih juga buat Sobat ATK yang telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di Warka Aksawira Podcast episode selanjutnya. Bye! Bye.